wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Analisis Epidemiologi Penyakit Diare di Jawa Timur menggunakan model regresi Poisson. Yang pertama tuh kita membahas tentang pendahuluan atau latar belakang. Diare masih menjadi salah satu penyakit yang keberadaannya merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut WHO melapor bahwa sekitar 760.000 anak meninggal setiap tahunnya akibat diare, dengan proporsi kematian tertinggi pada anak berusia di bawah 5 tahun. Secara global, diare merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular pada balita dan mencerminkan masih rendahnya akses terhadap air bersih, sanitasi layak, serta perilaku hidup bersih. Indonesia termasuk negara dengan beban penyakit diare yang tinggi. International Vaccine Access Center melapor bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dengan jumlah kasus diare terbanyak. Selain itu, diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita setelah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2014, diare menempati urutan ke-7 dari 10 besar penyakit pada kelompok semua umur, serta urutan kedua pada kelompok balita. Kondisi ini menunjukkan bahwa diare masih menjadi masalah serius. Di Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus diare tertinggi kedua setelah Jawa Barat, dengan total kasus mencapai 151.878.000. Tingginya angka kejadian diare di Jawa Timur menunjukkan adanya permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks, terutama berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan kepadatan penduduk. Dari perspektif epidemiologi, data kejadian diare umumnya berbentuk data cacah atau kondata, yaitu jumlah kasus yang terjadi pada suatu wilayah dan periode tertentu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regresi Poisson merupakan metode yang tepat untuk menganalisis data kejadian diare. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini, apakah model regresi Poisson dapat digunakan secara tepat untuk memodelkan kejadian diare sebagai data cacah di Provinsi Jawa Timur? Untuk tujuannya, mengevaluasi kesesuaian model regresi Poisson dalam menganalisis data kejadian di diare sebagai data cacah. Manfaat penelitian mengenai analisis epidemiologi penyakit diare di Jawa Timur menggunakan model regresi Poisson diharapkan dapat memberikan manfaat baik serta teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian ilmiah di bidang epidemiologi dan statistik kesehatan, tapi juga memberikan implikasi nyata bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pengendalian penyakit diare di tingkat daerah. Untuk konsep penyakit diare sendiri, epidemiologi menjelaskan terjadi suatu penyakit melalui interaksi antara agen atau penjamu atau host dan lingkungan atau environment yang dikenal sebagai konsep segitiga epidemiologi. Konsep ini sangat relevan dalam menjelaskan penyakit diare sebagai penyakit menular berbasis lingkungan. Diare tidak terjadi secara tunggal akibat satu faktor, melainkan merupakan hasil dari hubungan kompleks antar mikroorganisme penyebab penyakit, kondisi individu yang terinfeksi, serta lingkungan tempat individu tersebut berada. Oleh karena itu, pemahaman
terhadap ketiga komponen ini menjadi dasar penting dalam analisis epidemiologi penyakit diare. Untuk agen penyebab diare umumnya bersifat biologis yang meliputi bakteri, virus, serta parasit. Untuk faktor penjamu atau host turut berperan dalam menentukan tingkat kerentanan seseorang terhadap penyakit diare. Lingkungan merupakan komponen yang sangat dominan dalam kejadian penyakit diare. Kondisi sanitasi yang buruk, keterbatasan akses air bersih, kepadatan penduduk, serta faktor iklim seperti curah hujan dan suhu dapat meningkatkan resiko penyebaran agen penyebab diare. Untuk ukuran asosiasi epidemiologi, asosiasi merupakan indikator penting dalam epidemiologi untuk menilai hubungan antara faktor ekspor dan kejadian penyakit outcome atau kejadian penyakit atau outcome. Untuk ukuran asosiasi sendiri digunakan mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut secara kuantitatif. Beberapa ukuran asosiasi yang umumnya digunakan dalam studi epidemiologi antara lain adalah incidence rate atau RIR atau relative risk atau RR dan odds ratio atau OR. Pemilihan ukuran asosiasi ini yang tepat sangat bergantung pada desain studi karakteristik yang dianalisis. Untuk data dan sumber data ini didapatkan dari Open Data Jatim dan BPS. Jelaskan tentang dashboard saya. Di sini saya membuat peta interaktif. Pada tab peta interaktif ditampilkan distribusi kejadian diare di Jawa Timur. Kayak ada ke setiap kabupatennya ada kepadatan penduduk sekitar 2, seperti ini. Untuk dashboard peta interaktifnya ada dan dapat juga memilih variabel yang ingin ditampilkan seperti insidensi kasus diare, air bersih, sanitasi, dan kepadatan penduduk, sehingga peta tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga bersifat informatif. Terus lanjut ada DAG dengan agen host environment, itu disebut juga dalam segitiga epidemiologi untuk diare. Untuk data sendiri ada kabupaten, kota, jumlah penduduk, kasus diare, air bersih, sanitasi, dan kepadatan penduduk maupun insidensi prevalensi. Di sini juga di dashboard juga bisa nyari misal Batu, kabupaten Batu, untuk jumlah penduduknya sekian, kasus diare, air bersih, sanitasi, kepadatan penduduk seperti yang terpampar di video ini. Untuk model RR-nya sendiri tuh ada term, estimate, standard error, statistik, pair value, con low, conf high, interpretasi. Untuk intercept, air bersih, sanitasi, kepadatan penduduk semuanya tidak signifikan, yang berarti bahwa air bersih, sanitasi, dan kepadatan penduduk tidak mempengaruhi penyakit diare. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan epidemiologi, pemodelan statistik, dan visual interaktif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kejadian penyakit diare. Diharapkan hasil dan dashboard ini dapat menjadi salah satu bentuk dukungan bagi perencanaan kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti. Dan kedepannya dashboard ini juga masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan data time series untuk melihat kejadian diare dari waktu ke waktu, memasukin variabel sosial ekonomi tambahan, atau mengembangkan pemodelan spasial dan statiotemporal untuk analisis yang lebih mendalam. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.